Halo NH People, kembali lagi bersama saya Kenia di edisi Ngopi Sore bareng dokter. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Nicholas, spesialis anestesi di Rumah Sakit National Hospital Surabaya. Mari kita sapa Dr. Nicholas. Halo NH People, saya Dr. Nicholas, spesialis anestesi dan terapi intensif di National Hospital. Luar biasa. Dr. Nicholas, beberapa momen persalinan nih dok ya. Iya, dok. Kita berbicara mengenai metode ERAX, betul ya dok ya? ERAX ya. Iya. Oke, metode ERAX dan non ERAX dok. Sering terjadi dilematika seorang ibu yang ingin melakukan persalinan untuk memilih kedua metode ini, betul ya dok ya? Iya, iya. Baik, dan di National Hospital sendiri sudah ada metode ERAX dan juga non ERAX untuk proses persalinan ibu-ibu yang sudah menuju ke persalinan ya. Dokter, boleh tahu kah dok, apa sih dok proses persalinan dengan metode ERAX? Iya. Jadi kalau per definisinya dulu ya dok. Boleh. Ya. Jadi kalau dari definisinya sendiri kan ERAX itu adalah enhanced recovery after cesarean surgery gitu ya. Jadi kita mau mempercepat recovery seorang ibu pasca operasi sesar begitu ya. Baik. Jadi keunggulannya adalah pada pasien-pasien yang ERAX itu recovery-nya mobilisasinya dalam hal ini akan lebih dini daripada yang non ERAX begitu. Berarti pada umumnya, pada intinya keunggulan dari metode ERAX sendiri itu adalah mempercepat proses pemulihan ya dok ya. Betul. Atau memangkas proses pemulihan. Betul. Yang sebelumnya berapa lama dok kira-kira kalau yang non ERAX itu pemulihannya berapa lama? Jadi kan normalnya tuh biasanya kita stay di rumah sakit tuh antara 3 sampai 5 hari begitu pasca operasi. Tapi dengan adanya ERAX ini kita bisa memangkas sampai 1-2 hari saja di rumah sakit begitu. Oke, berarti lumayan cukup ini ya dok ya, membantu ibu dan juga keluarga ya. Iya, betul. Dari 5 hari jadi 2 atau 3? Ya, antara 1-2 hari lah. Oh, 1-2 hari? Ya, oh, betul. luar biasa. Jadi metode ERAX ini memang keunggulannya adalah dapat memangkas atau memotong masa pemulihan dari si ibu yang sudah melahirkan. Baik dokter, berbicara mengenai keunggulan, kemudian kira-kira apakah ada persiapan khusus yang perlu kita persiapkan sebagai ibu yang mau melakukan persalinan antara metode ERAX dengan metode non-ERAX dok? Ya. Jadi ERAX sendiri sebenarnya suatu rangkaian ya dok ya. Jadi rangkaian itu dimulai dari sebelum operasi, lalu masuk ke dalam tahap operasi dan pasca operasi gitu ya. Sedangkan kita melakukan tindakan sebelum operasinya itu adalah persiapan seorang ibu yang dulu harus berpuasa, kalau mau operasi puasa sekitar 8 jam, 7 jam gitu ya, kita pangkas menjadi hanya 6 jam sebelum tindakan operasi begitu. Lalu setelah itu pun ibu masih dianjurkan untuk meminum cairan bening begitu ya, cairan istilahnya air yang mengandung karbohidrat begitu. Jadi itu sebagai energinya si calon ibu ini untuk masuk ke tahap selanjutnya begitu. Jadi yang pertama sudah dipangkas puasanya, juga harus dengan berbekal tetap punya energi gitu. Jadi walaupun puasa pun masih ada energinya begitu. Itu yang tahap persiapan. Tahap begitu, persiapan, ya, dok, ya. baik. Masuk ke tahap operasinya, tahap pelaksanaan operasi itu disyaratkan bahwa operasinya tidak boleh terlalu panjang begitu ya. Jadi operasi sesar kan memang tidak panjang begitu ya, sekitar 30 sampai 45 menit begitu ya. Lalu setelah selesai operasi kita akan melakukan suatu blok pada saraf di perutnya, sekitar perutnya begitu. Itu yang akan membuat si ibu tidak merasa nyeri pada waktu pasca operasinya. Gitu. Nah, cuman ada beberapa tips yang harus diketahui oleh para ibu nih ya, bahwa setelah operasi itu walaupun ibu-ibu tidak merasa nyeri, tetapi tetap harus waspada, tidak melakukan aktivitas yang berat begitu, yang ekstrim, karena proses penyembuhan luka itu sendiri tidak bisa dipercepat, begitu ya dok ya. Jadi yang kita percepat itu adalah pemulihan dan mobilisasi. Mobilisasinya lebih cepat daripada yang
non-erax begitu ya. Jadi bisa mobilisasi, tetapi juga harus memperhatikan bentuk yang kegiatan tadi, yang begitu, yang dilakukan dipilih ya, Dok, ya, begitu. Karena kalau mobilisasinya terlalu ekstrim gitu, luka operasi yang belum sembuh ini dia akan terjadi peregangan, bahkan memperlama dari proses penyembuhannya itu sendiri. Itu yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu yang menjalani erax. Oke, baik dokter. Berarti kalau tidak saya salah dengar nih dokter Nicholas, erax itu sendiri artinya bisa mengurangi rasa nyeri, Dok ya. Betul. Rasa nyeri tapi tidak menghilangkan, tidak mempercepat penyembuhan pada jahitannya. Betul. Sehingga perlu diwaspadai untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan pasca operasi, diperhatikan bentuk kegiatan yang dipilih gitu ya, Dok ya. Kalau cuci baju gitu masih oke ya, Dok. Cuci baju ibu-ibu kan biasanya cuci baju sikat di bawah gitu. Ya, itu pokoknya boleh, hindari kan? Yang banyak melakukan tekanan pada perut begitu ya. Tekanan pada perut. Ya, tekanan pada perut. Ya, karena itu kan akan meregangkan dari luka jahitan begitu. Oke, ya, berarti angkat galon belum boleh ya, Dok ya. Jangan. Baik, angkat galon belum boleh karena itu berat ya, Dok ya. Ya, betul. Iya, oke. Baik, tapi kalau misalnya sekedar jogging gitu, berjemur, menggendong anaknya untuk caring gitu ya, Dok, istilahnya. Itu masih untuk boleh caring ya? Boleh ya. Untuk jalan begitu ya, jalan yang normal begitu ya, oke. Oke, baik. Dan harus malah dianjurkan begitu. Oke. Ya, malah dianjurkan begitu. Karena memang metode erax sendiri bisa mengurangi rasa nyeri. Rasa nyeri tapi tidak mengurangi masa pemulihan di jahitannya. Gitu. Jadi tetap harus waspada memilih bentuk kegiatannya. Dokter, setelah pasca operasi sendiri, Dok, kira-kira selain dari harus memilih bentuk kegiatan agar tidak merusak jahitan yang masih basah, apalagi nih, Dok, yang harus ibu-ibu waspadai baik yang metode erax maupun yang non erax? Ya, jadi kalau dari segi anestesi ini ya, kita itu kan dokter anestesi kan memasukkan jarum ke punggung dari si ibu begitu ya. Maka kita concernnya itu menghindari bekas suntikan yang jarum tadi adalah kebocor begitu. Tapi dengan semakin kekinian begitu, kita menggunakan jarum yang makin kecil gitu. Jadi semakin jarang angka kejadian kebocoran itu ya, karena dibandingkan yang 25 tahun yang lalu begitu, 30 tahun yang lalu kita jarumnya masih jarum-jarum besar begitu ya. Jadi angka kebocoran pada tempat suntikan itu cukup besar. Makanya untuk menghindari itu biasanya kita menyarankan dalam 24 jam pertama pasca operasi dini dan pasca pembiusan dengan spinal itu jangan melakukan aktivitas mobilisasi terlalu banyak begitu. Yang dibatasi hanya dari tempat tidur menuju toilet itu masih boleh begitu ya. Jadi setelah itu kembali lagi ke tempat tidur begitu. Setelah 24 jam bebas. Jadi concernnya di situ. Jadi maupun erax maupun tidak, karena kita sama-sama menggunakan jarum spinal itu dalam 24 jam pertama dibatasi gerakannya, jangan terlalu bebas begitu. Oke, berarti. Baik, dokter. Dokter, apakah ada pengalaman menarik dari ibu yang sudah melakukan persalinan dengan metode erax begitu, Dok? Terkait dengan mungkin testimoninya ya, Dok ya? Iya, sebenarnya National Hospital ini punya gitu ya, waktu yang pasien pertamanya itu yang sudah pernah di-upload juga di medsosnya, media sosialnya National Hospital, ke testimoni dari mereka yang sudah menjalani pakai erax ya. Dan memang benar ya bahwa metode erax itu memberikan dampak yang cukup baik ya, Dok ya, dibandingkan dengan non erax, meskipun biayanya akan jauh lebih di atas atau lebih mahal ya dibanding dengan non erax, betul ya, Dok ya? Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya, Dok ya. Ya pasti pasien EHA masih bisa menjangkau ya, Dok ya. Dan memang, Dok, saya pikir banyak ibu-ibu yang mempertimbangkan untuk memilih metode erax demi kenyamanan ibu itu sendiri agar tidak terasa sangat nyeri dan juga proses pemulihannya pun lebih cepat dibandingkan non erax ya, Dok. Baik, Dokter, kira-kira ada nggak, Dok, mitos atau fakta yang sering didengar oleh masyarakat awam mengenai anestesi, Dok? Mengenai anestesi ya, yang paling sering mitosnya adalah nyeri punggung pasca suntikan anestesi. Nah, itu, Dok. Itu gimana, Dok? Itu ya. Jadi
Saya nggak tahu anunya ya, anunya kesimpulannya, tetapi memang itu bisa terjadi pada suntikan yang anestesi yang menggunakan spinal, memang bisa terjadi. Tetapi pada umumnya itu dari jurnal-jurnal yang ada itu sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Jadi tidak berkepanjangan. Begitu. Jadi kalau Anda NH people pasca anestesi spinal mengalami nyeri punggung yang berkepanjangan, itu sebaiknya kembali ke dokter untuk konsultasi gitu ya, karena selama ini sih literatur mengatakan nyeri pasca spinal itu sifatnya temporary, jadi sementara. Iya, sementara saja. Jadi kalau nyerinya berkepanjangan berarti ada something wrong yang selain dari tindakan anestesi. Begitu. Berarti mitos itu tentu tidak banyak terjadi ya dokter ya. Artinya semua kembali kepada kondisi tubuh dari pasien itu sendiri. Begitu. Nah, baik dokter, menarik dok. Berarti kan ketika semua dikembalikan kepada kondisi tubuh kita sendiri, perlu adanya konsultasi. Nah, kalau mau ketemu dengan dokter Nicholas, kalau di National Hospital sendiri di hari apa aja dok? Iya, saya hari Kamis di National Hospital dok. Kamis saja? Iya. Satu hari saja dalam satu minggu ya dokter? Itu di jam berapa dok? Jam 7 sampai jam 16. Jam 7 sampai jam 16. 7 sampai jam 16. 7 pagi? Iya, jam 7 pagi. Oh, hanya 1 minggu sekali di NH dari jam 7 sampai jam 16. Iya. Oke, baik Dr. Nicholas. Mungkin dokter ada take home message yang bisa disampaikan untuk NH people yang saat ini sedang mengandung ya dokter ya? Iya. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah kalau ingin melakukan persalinan, apakah itu ERAX atau bukan, lakukan konsultasi yang pas terhadap dokter anestesinya, begitu, dan pasti akan dijelaskan oleh dokter anestesinya tentang apa saja yang akan perlu dipersiapkan dan apa saja yang akan dialami selama operasi, gitu, selama anestesi dan pasca operasinya, begitu. Oke, baik. Jadi terima kasih. Intinya jangan takut-takut untuk bertanya lah ya, karena kami akan senang kalau pasien-pasiennya itu banyak bertanya. Iya, begitu. Mau berkonsultasi dok. Betul, ya, konsultasi untuk yang terbaik bagi dirinya ya dok ya. Jadi jangan disimpan sendiri pertanyaannya. Oke, boleh dokter. Baik dokter Nicholas, terima kasih banyak atas waktunya sudah mengesempatkan untuk berbicara banyak di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter mengenai metode ERAX dan non ERAX. Baik dokter, untuk NH people jangan lupa untuk selalu follow, ikutin channel YouTube National Hospital Surabaya, dan juga kita ada Instagram dokter. Dokter sering pantau Instagram kita ya? Sering dong. Baik dokter, kita selalu menghadirkan konten-konten yang menarik, edukasi kesehatan untuk semua NH people agar tetap terus menjaga kesehatannya dokter. Ya, baik dokter, saya Kenia dan juga saya Nicholas. Sampai jumpa. Sampai jumpa NH people.